Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat datang di PDPKK Santo Yakobus. Terima kasih atas kehadirannya, Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini kita akan merayakan misa dan adorasi perminyakan orang sakit dengan tema belas kasih yang akan dibawakan oleh Romo David Lemewu MGL. Adapun intensi pada pagi hari ini, satu, mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat Tuhan. Mohon berkat Tuhan agar toko tersewa, mendoakan arwah, mohon kedamaian abadi untuk almarhum Bapak Paus Fransiskus, Romo Suto Panitro, Bapak Hendri Pola, Suster Antonita, Bapak Agustinus Budiman Sastra, Bapak Gabriel, Windu Wibowo, Bapak Petrus Ferry Lamo, Bapak Toton Hartono, Ibu Desi Wahyudi, Ibu Christine, Ibu Padma. Marilah sekarang kita berdiri dan memulai misa dan adorasi pada pagi hari ini. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Oma opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi. Saya bersama dengan tim kami dari Maumere yang sampainya baru kemarin pagi kami sampai, itu perjalanannya panjang hari. Jadi kami harus naik mobil dari Maumere ke ND karena ada gunungnya masih meletus lagi.
Jadi dari ND baru ke Kupang nginep lagi, baru naik pesawat pagi-pagi ke Jakarta kemarin. Senang sekali, ternyata Tuhan mengizinkan kami untuk hadir di sini. Tadinya kiranya kami tidak bisa berangkat, tapi senang bisa bertemu dengan opa-opa semua. Dan kita berkumpul, Tuhan yang penuh dengan berkat dan belas kasih-Nya bagi kita, seperti tema kita misa dan adorasi hari ini dengan perminyakan. Nanti kita akan adorasi itu sebelum kita menyambut Tuhan dalam komuni. Memang adorasi itu adalah perpanjangan saat Romo itu mengkonsentrasi dan mengangkat tubuh Kristus ke atas. Jadi supaya kita juga hasrat kita ya ditambahkan dengan adorasi. Jadi kita lebih lagi menantikan ya untuk menyambut Tuhan yang ingin ya hidup di dalam kita menjadi tabernakelnya. Sungguh berkat Tuhan itu luar biasa, melebihi dari segala dosa, kesalahan dan kelalaian kita. Mari kita hening sejenak, kita menyadari segala kekurangan dosa kita, dan biarlah cinta dan kerahimannya memantaskan kita untuk merayakan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau telah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi guru gemilang dalam pengabdian ilahi. Semoga kami mencintai Dikau di atas segalanya dan mengikuti jalan hukum-Mu dengan sepenuh hati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu berangkatlah Israel dengan seluruh miliknya dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub." Sautnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Berseba. Anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Dan mereka naik kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawa ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita mau tanggapi firman pada siang hari ini. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan mengesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Belas kasih dan balas dendam itu seperti langit dan bumi. Padahal kata-kata belas dan balas itu hurufnya hanya beda satu saja, ya. Artinya mungkin dekat-dekat. Artinya ya, mungkin dia berasal dari satu peristiwa yang sama, ya. Tetapi dengan respon hati yang berbeda. Mau pilih balas dendam atau mau pilih berbelas kasih. Ya. Cerita daripada Israel atau nama lainnya adalah Yakub. Ya. Jadi Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Ya. Yakub memperanakan ke-12 ya, anak yang menjadi 12 suku Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Yakub sendiri mendapatkan berkat dari bapaknya itu oleh hasil tipuan mamanya. Mamanya menipu bapaknya sehingga anak yang kedua yang mendapatkan berkat dari bapaknya, ya. Ini cerita keluarga biasa, ya, yang mungkin mirip dengan keluarga kita semua yang tidak
sempurna. Tetapi Allah bekerja dan janjinya kepada bangsa pilihan itu tidak bisa digagalkan oleh tipuan seorang mama, ya. Lalu Yakub juga pernah bergulat dengan Tuhan, dan saking kuatnya dia, ya, Tuhan juga tidak bisa mengalahkan dia sehingga harus kakinya itu pahanya sampai dibuat patah, encok, ya, baru bisa berhenti bergulat dengan Tuhan, sehingga dia dinamakan Israel, yaitu adalah artinya dia yang memberontak. Memang manusia itu sukanya memberontak daripada Tuhan. Dari situ lahirlah 12 anak. Ya. Yakub juga bukan seorang bapak yang sempurna, karena dia itu bapak yang pilih kasih. Dia lebih sayang kepada Yusuf sampai dikasih baju yang berwarna-warni, ya. Kalau kita di sana juga nanti ada sarung yang berwarna-warni, ya, untuk oma opa semua, ya. Jadi Yusuf dapat jubah yang berwarna-warni dari bapaknya Yakub, sehingga kakak-kakaknya semua jadi iri hati, ya. Mereka tadinya membunuh Yusuf, akhirnya satu saudara bilang janganlah bunuh. Akhirnya masuklah dalam sumur. Habis masuk di sumur dijual menjadi budak ke bangsa Mesir. Ya, di Mesir Tuhan bekerja. Yusuf mendapat mimpi-mimpi sehingga dari jadi budak sampai jadi tangan kanan Firaun. Semua lumbung-lumbung, ya, gandum itu lewat kuasa Yusuf, sehingga seluruh bangsa, boleh dibilang seluruh bangsa dunia itu bertekuk lutut di bawah Yusuf untuk memberikan mereka makan, termasuk saudara-saudara yang datang dari minta makan. Yusuf melihat saudaranya datang, ya, teringatlah dia akan sakit hatinya dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Di situ dia bisa memilih, saya mau balas dendam atau saya mau berbelas kasih, seperti tema kita hari ini, berbelas kasih, ya. Mungkin cerita kita nggak sampai se ekstrim itu di keluarga kita, tapi pasti ada juga mungkin iri hati di antara anak-anak kita, ya. Mungkin si opa juga, ya, lebih sayang sama yang satunya jadi iri dan lain sebagainya. Di sini ada yang keluarganya mungkin begitu, ada, ya. Adik saya saja, mama ada di sini, ya. Adik saya saja bilang dia merasa, ya, papa mama lebih sayang pada saya. Karena apa? Waktu saya graduation, waktu saya wisuda, mereka datang. Tapi waktu dia wisuda, papa mama saya tidak datang, ya. Jadi itu aja hal-hal kecil begitu, anak jadi merasa, ya, dipilih kasih, ya. Memang orang tua itu tidak ada yang sempurna. Yang menyempurnakannya adalah Tuhan. Jadi jangan merasa terlalu bersalah juga opa oma, ya. Kalau ada kurang kasih sedikit banyak kepada anak-anak, saya tidak membuat opa oma semua merasa bersalah, ya. Ada kurang-kurangnya, tapi Tuhan yang menambahkan, ya. Kisah tadi di sini yang, ya, orang menyerahkan saudaranya dibunuh. Seorang ayah pada anaknya, anak-anak memberontak terhadap orang tuanya, ya, dan akan membunuh mereka. Ya, ini saya sedikit banyak mengalami satu cerita sendiri di mana saya bertemu seseorang di penjara di Cipinang. Ya, waktu itu setelah misa, ya, kata Romo,
itu loh yang tadi jadi putra altar. Nah, itu satu dihukum seumur hidup. Oh, ceritanya adalah. Tapi yang lebih menarik lagi itu yang main keyboard, Romo, yang nyanyi. Itu dia dihukum mati. Hah? Saya bilang, saya lihat masih muda, mungkin umurnya belum 30, udah dihukum mati. Lalu saya beranikan diri, ternyata dia juga cerita kepada saya, ya, bahwa kenapa dia dihukum mati, Bapak Oma, ya, karena dia tertangkap, ya, sedang membakar mobil, ya, dia membakar mobil, ya, yang mau didorong ke jurang, ya, tapi bodohnya dia, ya, mobilnya sudah keburu panas, jadi dia mau dorong itu dia juga terbakar, ya, dengan panasnya mobil itu, jadi dia ketangkap mobilnya nggak sampai ke jurang. Lah, masa dorong mobil aja bisa dihukum mati, ya kan? Karena di mobil itu ada 2 mayat yang mau dimusnahkan, ya. Mayatnya siapa? Ya, mayatnya papanya sendiri dengan, ya, kakak tirinya. Nah, tapi dia bilang sebenarnya bukan saya yang membunuh papa saya atau kakak tiri saya, ya. Saya hanya kasihan dengan mama saya takut mama saya ketangkap, ya, karena yang membunuh mereka adalah mama saya sendiri. Tapi akhirnya mereka berdua dihukum mati, ya, dihukum mati. Nah, karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia juga tidak ikut berencana dengan mamanya untuk membunuh papanya dengan kakaknya, ya. Nah, itu cerita yang terjadi di depan mata saya sendiri, ya. Setelah berapa lama, saya beberapa kali memang misa di Cipinang, suatu hari dia minta saya berkati rosario. Romo, berkati rosario dong. Ya boleh, ini rosario saya dapat dari pacar saya. Dia ternyata belum menjadi Katolik, tapi dia sering melayani di misa. Sehingga dia bilang nanti pasca ini Romo saya akan menjadi Katolik. Ya, jadi dia minta berkati, masih ada harapan juga. Sehingga saya juga bilang, saya tulis lagu ya, nanti kita nyanyi bersama. Akhirnya dia menyanyikan dan merekam lagu yang saya kirim juga kepada dia. Masih ada harapan, ya. Belas kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Tapi ini terjadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam keluarga kita, roh jahat itu ingin menghancurkan keluarga kita seperti menghancurkan keluarga dia, ya. Tapi itu segala kehancuran bahkan kematian pun itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, ya, yang juga dibunuh oleh, ya, para pemuka agama yang mestinya menjadi, ya, gembala-gembala yang baik malah membunuh, ya, sang anak Allah Bapa sendiri, ya. Itu terjadi, ya. Satu kisah untuk saya tutup adalah kisah di Afrika Selatan, ya, di mana di Afrika Selatan terjadi apartheid, yaitu adalah, ya, pembunuhan massal juga kepada orang-orang yang rasis, jadi antara kulit putih dan kulit hitam, ya. Lalu Presiden Mandela, ya, membuat namanya sidang rekonsiliasi, ya. Di sidang rekonsiliasi dikatakan bahwa siapa yang mengaku telah membunuh atau menyiksa dan mengaku di depan sidang akan diberikan belas kasih dan tidak akan dihukum. Ini setelah terjadi, ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Satu kisah keluarga ini, seorang mama yang punya seorang anak dan seorang bapak.
Pendek kisah bahwa bapaknya itu suaminya disiksa dan dibunuh ya di depan mata dia sendiri. Lalu yang membunuh itu belum puas, anaknya juga diambil dan disiksa dan dibunuh di depan mata ibu ini. Bisa bayangkan kan ya, kalau kita mungkin ingat-ingat tahun 98 ya, mungkin ya pernah terjadi kan. Nah, jadi suatu hari ya, yang membunuh ini namanya Van der Broek. Dia memberanikan diri datang ke sidang. Dan dia mengaku di depan sidang itu ya, bahwa dia telah menganiaya dan membunuh 2 orang. Kebetulan, mungkin bukan kebetulan ya, ada juga si mama ini yang hadir di dalam sidang itu. Lalu dia ingat itu, wajahnya Van der Broek yang membunuh suaminya dan juga akhirnya membunuh anaknya sehingga dia sebatang kara. Lalu dia bilang, sayalah ya istri dan ibu daripada yang dibunuh oleh Mr. Van der Broek. Lalu hakim sidang bertanya kepada si mama ibu ini, ibu, adakah yang mau ibu katakan kepada Mr. Van der Broek? Ya, lalu ibu ini katakan ada 3 yang saya mau sampaikan kepada Mr. Van der Broek. Ya. Pertama, saya mohon Mr. Van der Broek untuk memberikan penguburan yang pantas kepada almarhum suami dan anak saya. Berikanlah mereka penguburan yang layak dan pantas. Kedua, dia bilang, saya ingin Mr. Van der Broek memeluk saya sebagai tanda bahwa dia menerima bahwa saya mengampuni Mr. Van der Broek. Dan sebagai tanda dia menerima itu, marilah dia datang dan memeluk saya dan saya peluk dia. Yang terakhir, yang ketiga, saya minta ya setiap minggu Mr. Van der Broek datang mengunjungi saya agar saya bisa masak untuk dia. Karena saya sudah sebatang kara dan saya masih ada cinta di hati saya. Biarlah Mr. Van der Broek menjadi anak saya. Lalu apa yang terjadi? Van der Broek pingsan seketika. Karena begitu murah hatinya, hati ibu itu yang sudah kehilangan segalanya, tetapi memilih untuk tidak balas dendam, tetapi berbelas kasih. Itulah ya hati Tuhan kita yang penuh dengan belas kasih ya. Hati Tuhan kita yang penuh belas kasih, segala dosa ya di keluarga kita dan lain sebagainya itu Tuhan begitu berbelas kasih sehingga kita juga ya diangkat menjadi anaknya. Dosa-dosa kita yang besar, yang kecil, yang hitam seperti yang kita dengar seperti kisah-kisah ini pun tidak ya mengurangi belas kasihan Tuhan kepada kita dan keluarga kita. Kita tidak perlu takut. Kita bisa hanya seperti Van der Broek ya, memeluk Tuhan ya yang ingin mengampuni kita dan mengangkat kita menjadi anaknya ya. Tidak jadi masalah. Tinggal kita ya mau tidak. Mungkin kita pingsan dulu karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita dan keluarga kita. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah lagu, bolehkah saya bernyanyi? Ini lagu
Judulnya lagu pertobatan yang saya tulis untuk seorang rekan imam yang juga pernah jatuh dalam dosa, tapi saya yakin bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasih. Jadi judulnya adalah Rahim Cinta. Terima kasih untuk Engki yang datang bersama saya dari Maumere untuk mengiringi saya. Harapan singgahlah di malam nan pahit. Oh iman duduklah di lembah jiwa semenit. Oh, mungkinkah itu dia sang syair cinta? Andaikan aku masih teringat. Butakah jiwaku di serpihan sinar kasih wajahmu? Bisuka mata hatiku di hangatnya dekapan cintamu. Butakah jiwaku di serpihan sinar kasih wajahmu? Bisuka mata hatiku di hangatnya dekapan cintamu. Ini aku dengan secangkir penyesalanku. Ini aku dengan sepiring remuk hatiku yang tajam menyayat, debu darah menyatu. Di kakimu aku malu tersungkur. Di kering kemarau kasih ada setetes air mata. Di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Di kering kemarau kasih ada setetes air mata. Di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Aku tak mampu lagi melihat, mengoyak melukai rahim cintamu. Oh, aku tak mampu lagi bersyukur, menggapai lautan kasih setiamu, kasih setiamu. Wow. Di kering kemarau kasih ada setetes air mata. Di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Di kering kemarau kasih ada setetes air mata. Di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Di panas debu dosa ada Yesus sang. Di panas debu dosa ada Yesus sang. Rahim cinta. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Rahim Cinta, Sang Sabda Allah yang sudah menjadi manusia, yang adalah penyelamat kami, kakak kami, anak sulung, sehingga kami pun yang penuh dengan dosa,
kami, anak-anak kami, itu pun tidak luput dari kerahiman-Mu, kerahiman Allah Bapa. Sehingga bukan hukuman yang kami terima, tapi kami menerima pengangkatan kami sebagai anak-anak-Nya. Bukan karena apa yang kami perbuat, tetapi karena benar-benar murni belas kasihan Engkau dan Allah Bapa. Engkau yang menanggung dosa kami, mati, tersiksa di kayu salib, sehingga kami bebas dan kami bisa menerima belas kasihan-Mu. Sudahlah pantas agar kami juga tidak memupuk dendam di hati, tetapi juga mau berbelas kasih kepada saudara-saudari kami yang sudah melukai kami. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu, roh cinta kerahiman-Mu, agar hati kami pun bisa menjadi hati yang seperti Engkau, yang penuh dengan belas kasih. Dan biarlah semua itu demi kemuliaan nama-Mu yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ada doa umat? Mari kita satukan segala permohonan kita kepada Allah Bapa kita yang akan memberikan kita yang baik kepada anak-anak yang memintanya. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh gereja Katolik, agar Tuhan berkati dengan kesehatan dan kesetiaan dalam menjalani tugas pelayanannya. Terutama kami berdoa untuk Romo David Lemebu MGL agar tetap setia dalam pelayanannya. Marilah kita mohon. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang sedang dilanda perang, agar Tuhan campur tangan membawa damai, menghentikan kekerasan, dan memulihkan kehidupan. Kami berdoa agar hati para pemimpin dunia dibimbing oleh kasih dan hikmat dari Tuhan, bukan oleh ambisi atau kebencian. Kami juga berdoa bagi Indonesia tercinta, agar terus diberkati dengan kerukunan, kedamaian, keamanan, dan perekonomian yang stabil. Berkatilah Presiden dan seluruh pemimpin negeri ini agar bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan dan cinta pada rakyat. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk seluruh umat yang hadir, agar kami semua semakin bertumbuh dalam iman dan taat setia menjadi pelaku firman, sehingga menjadi terang untuk keluarga mereka dan orang-orang di sekitarnya. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk para anak-anak dan kaum muda. Mohon penyertaan Roh Kudus untuk para anak-anak dan kaum muda, agar iman mereka semakin bertumbuh, kuat dan setia menjadi pelaku firman dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Marilah kita mohon. Kami berdoa untuk tim pengurus PDKK Santo Yakobus, agar dapat melayani dengan kasih Tuhan dan selalu setia dan kompak, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, agar pemeriksaan jantung Ibu Mariana di Penang dapat berjalan dengan lancar
dan hasilnya baik sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang maha murah hati dan penuh belas kasihan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dan persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Berdoalah saudara-saudariku, semoga persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, pandanglah persembahan yang kami unjukkan pada peringatan Santo Benediktus Sabas. Semoga seturut teladannya kami selalu mencari Dikau dan pantas memperoleh rahmat untuk mengabdi Dikau dalam kerukunan dan damai dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan.
Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih.
dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami mengingat semua anggota keluarga kami, teman-teman kami yang sudah Engkau panggil ke surga. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Marilah kita bagikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saat ini kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Karena Yesus yang kami puja, Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami tinggikan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Yesus, Engkau Raja kami, yang kami tinggikan. Glory, 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 mari menimba air kehidupan. dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kami
cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku kami yang pantas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yesus yang amat baik, penebus umat manusia, kita doakan bersama-sama. Lihat kami yang sekarang dengan rendah hati, berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu yang ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-Mu dan mungkin daripadamu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai Bukan mereka yang setia, yang belum pernah menjauhkan diri daripada, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak yang hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapaknya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Kau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau yang terpisah karena cederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama sepanjang masa. Ya Yesus, hati Yesus yang Maha Kudus, sucikanlah dan kuduskanlah jiwa ragaku. Amin. Marilah kita mengambil waktu hening sejenak dan biarlah kita mengundang Tuhan Yesus untuk berbicara di dalam hati kita masing-masing. Mungkin juga suaranya adalah keheningan dan kedamaian.
beri kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenang sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Yesus, 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 Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu, kita sekarang mau melanjutkan untuk penerimaan perminyakan orang sakit. Bapak Ibu maju ke depan seperti menerima komuni. Kalau yang tidak bisa boleh duduk. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah menerima jaminan hidup abadi dalam Ekaristi suci ini. Dengan merendah hati kami mohon kepadamu, semoga kami dapat mengikuti nasihat Santo Benediktus untuk mengabdikan diri kepadamu dengan setia dan mengasihi semua saudara-saudari dengan cinta yang hangat, hingga kami Kau satukan dengan para kudus-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemarin kami di OKS ada dengan tema sakramen minyak suci yang kudus ini. Pengalaman saya begitu banyak dan kaya, supaya saya ceritakan sedikit. Pertama ya, juga ada pengalaman di mana boleh duduk sebentar apa Oma? 2 menit. Pengalaman pertama itu waktu saya retret, teman saya yang papanya menderita COVID berapa tahun yang lalu, sudah boleh bilang tidak ada harapan ya, lalu minta perminyakan suci. Jadi saya pikir
saya ini lanjutkan retret atau saya mencuri waktu. Sebenarnya tidak boleh kita keluar retret kan. Tapi saya pergi keluar karena ternyata dekat rumah sakitnya. Perminyakannya pun itu harus melalui seorang bruder yang melayani di rumah sakit itu. Jadi pakai Zoom, saya mendoakan ritusnya, dia yang memberikan. Biasanya tidak seperti itu. Tetapi yang di luar dugaan justru ya dia menjadi sembuh papa teman saya. Lalu kena lagi COVID 1 tahun lagi, sudah koma ya. Saya datang juga dengan perminyakan itu tiba-tiba dia bangun lagi. Jadi kesembuhan. Nah, ada juga cerita ya, satu anak muda kami di sana, Yosi, yang datang kepada saya minta perminyakan untuk tantenya. Ya, dia bilang tante sudah sakit. Hari itu hari Minggu sore, Minggu malam saya sudah capek. Saya bilang boleh tidak nanti hari Selasa ya. Karena ini sudah malam, saya belum makan, sudah jam 8 malam. Tapi hati saya tidak enak, sehingga akhirnya setelah makan jam 9, kami pergi juga, saya pikir supaya dia juga bisa menerima Ekaristi. Ya dia bilang, iya saya kesal sekali karena keluarga kami, namanya ya, mungkin orang di kampung, itu sudah panggil dukun, sudah sampai 5. Ya, dukun sudah 5, ya tidak sembuh tambah parah. Jadi saya pikir ini ya tante ini yang masih muda juga, masih 50-an ya. Saya minta dia memperbarui janji baptis supaya dia putus dari ikatan-ikatan dukun-dukun dan segala macam itu ya. Lalu dia terima lagi Ekaristi, dia terima sakramen Mahasuci. Lalu ya si Yosi bilang ya dia hari Senin sudah membaik dan memang malam itu kelihatannya membaik. Tapi memang Tuhan tidak hanya mau membebaskan dia dari sakit penyakitnya, tapi juga mungkin dari segala ya dukun-dukun yang mungkin keluarganya juga nanti akan datangkan lagi, sehingga setelah dia sembuh ya dia diputuskan dari segala ikatan gelap ya dan menerima sakramen Maha Kudus, sakramen Maha Suci ya hari Selasa Senin malam ya. Senin malam dia langsung dipanggil Tuhan. Artinya bebas total dari segala penyakit. Ya, inilah sakramen yang memberikan kesembuhan, kesembuhan kita di dunia ya dan juga kesembuhan kita untuk kebahagiaan kekal di surga. Jadi jangan takut apapun itu ya, Tuhan ingin memberkati kita. Mari kita terima dengan hati yang terbuka untuk menerima sakramen minyak suci ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Sebelum kita menerima berkat, ada beberapa pengumuman kepada Oma Opa, Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih kepada Romo David Lemewu, MGL, terima kasih atas misa dan adorasi orang sakit. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Setiawati dan kawan-kawan, terima kasih. Kepada pemain keyboard Bro Alvin, terima kasih. Kepada petugas multimedia Ibu Uni, Ibu Desi, dan soundman Bro Alvin. Kepada para penerima tamu, absensi, kolektan, tim dokter, seksi konsumsi, serta petugas lainnya, lektris Ibu Maria Ina dan Prodiakon Bapak Harsono dan Bapak Iman. Tuhan memberkati pelayanannya. Kepada yang menyumbang konsumsi hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu yang telah memberikan berkat pada siang hari ini. Ada beberapa pengumuman. PDPKK Lansia bulan Agustus, Jumat tanggal 8, pukul 10 di tempat ini bersama Ibu Novianti Basri dengan tema mematahkan belenggu kutuk keturunan.
Bagi umat yang mau berbagi konsumsi yang akan dibagikan ke umat PD, dapat menghubungi Ibu Lince atau Ibu Vanio. PD PKK Lansia mengadakan fellowship di Puspas Samadi hari Jumat 10 Oktober. Kumpul di Gereja Yakobus jam 8.30 karena acaranya akan dimulai jam 10 di Puspas Samadi. Biaya Rp100.000 termasuk snack 1 kali dan makan siang. Nanti jam 8.30 kita kumpul di Gereja Yakobus. Kemudian PDPKK pagi Selasa tanggal 15 Juli pukul 10 di tempat ini juga dengan tema merubah kedegilan hati dan semakin rendah hati bersama Romo David Lomewu lagi. Kemudian PDPKK malam Kamis tanggal 17 Juli pukul 19.30 di tempat yang sama ini dengan tema Roh Kudus Penolong dalam Segala Musim yang akan dibawakan oleh Bapak Vincent Chandra. Kita juga akan melanjutkan sebelum menerima berkat dari Romo David, kita akan mengadakan kolekte kedua untuk dana ini akan dibawa sama Romo David ke Maumere untuk kebutuhan di sana. Kepada Oma Opa dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan kita saling berkenalan dan selamat datang, selamat bergabung. Selamat datang ya Ibu, Ibu Bapak yang di belakang, di sebelahnya Ibu Gia. Yang terakhir, bagi opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 14 Juni sampai dengan hari ini, dimohon maju ke depan setelah kita menerima berkat dari Romo. Demikian pengumuman hari ini, terima kasih, sampai jumpa bulan depan di PD Lansia, Tuhan memberkati. Untuk kami dari Maumere dan saya bertugas di sana mengucapkan banyak terima kasih untuk Opa Oma, Bapak Ibu sekalian untuk kemurahan hatinya. Kami di sana ditugaskan oleh Bapak Uskup di antara orang muda terutama mahasiswa-mahasiswi Katolik yang berkuliah di Universitas Unipa dan Universitas Muhammadiyah. Banyak yang juga ada di Muhammadiyah yang adalah umat Katolik yang secara khusus kami ditugaskan untuk melayani, memberikan mereka retret dan pembaruan rohani Katolik. Juga kami ada pertemuan dari 9 keuskupan orang-orang muda yang akan terlaksana tahun depan. Saya juga adalah ketua penggalang dananya ditunjuk oleh uskup di sana. Kami mengucapkan banyak syukur dan juga di belakang itu ada rosario yang luar biasa bagusnya. Ada juga USB dari lagu-lagu yang saya karang, itu banyak sekali sampai ada 20 album sekarang, ya banyak pokoknya mari dibeli untuk dana kami bisa melayani di sana. Juga bahkan ada kacang mede ya yang enak sekali dan juga kain tenun asli yang bisa dipakai untuk memberikan kepada keluarga atau juga dipakai sendiri. Silakan nanti dicek di belakang di sana. Terima kasih banyak. Mari kita angkat satu lagu pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
Juni sampai hari ini. 14 Juni. Masuk. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk saudara-saudari kami ini yang berulang tahun dari tanggal 14 Juni sampai hari ini tanggal 11 Juli, termasuk Mama juga. Terima kasih Tuhan untuk hidup mereka, ya, untuk segala berkat dan penyertaan-Mu bagi mereka. Ya, untuk saya pasti kalau tidak ada hidup Mama berarti saya juga tidak ada kehidupan. Terima kasih untuk itu dan kesehatan yang Kau berikan. Kami mendoakan agar segala berkat dan rahmat-Mu sungguh turun di atas mereka semua, baik kesehatan jiwa dan raga, kebahagiaan, dan juga kesetiaan untuk selalu mengikuti Engkau dan dalam perjuangan perziaran mereka di dunia ini, Engkau bisa dapatkan setia di hari akhirnya. Ya Tuhan, semua ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga di hari ulang tahun-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra dan Roh Kudus memberkati kalian semua. Amin. Mari akhirnya kita bisa berdiri untuk menerima berkat penutup. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Kristus Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Murah Hati dan Penyayang, penuh belas kasih bagi kita dan keluarga kita, memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa persuan doa kita sudah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Amin.